Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Nama Ibu Siva Fauzia. Kalian bisa panggil Ibu Siva. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba acungkan tangannya. Siapa yang sudah sarapan hari ini? Hebat. Biasakan sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak sarapan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa di rumah masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa mengisi absen pada link yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kelas. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tanam paksa pada pemerintahan kolonial Belanda. Anak-anak bisa simak video yang akan Ibu tampilkan setelah ini ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Sistem tanam paksa pada pemerintahan kolonial Belanda. Apakah tanam paksa itu? Tanam paksa adalah satu sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu, misalnya lada, kopi, dan kelapa dengan peraturan tertentu yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Yang kedua, tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Pun akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain, banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita dan wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Akibatnya, rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda. Berikut tokoh-tokoh Dengan latar belakang sistem tanam paksa tersebut, muncullah perlawanan dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya adalah dari Makassar dengan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta Patimura dari Maluku. Ada juga yang lainnya yaitu Sisigamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Itulah tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan atau secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita ini sangat luas wilayahnya dengan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Tahukah kamu keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama, ada suku-suku di Pulau Sumatera. Di antaranya suku Batak, Minang, suku Aceh, dan Melayu. Yang kedua, yaitu suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak. Yang ketiga, suku-suku di Pulau Sulawesi, di antaranya yaitu Bugis dan Toraja. Yang keempat, ada suku-suku di Papua, yaitu suku Asmat dan suku Dani. Dan yang kelima, itu ada suku-suku di Kepulauan Maluku, yaitu suku Alifuru. Dan yang keenam, ada suku-suku dari Pulau Jawa, yaitu suku Betawi, suku Jawa, dan suku Sunda. Yang ketujuh, ada suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu suku Bali dan suku Sasak.